Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Yang merasakan sukacita kita angkat tangan. Haleluya. Semuanya mengangkat tangan, berarti semuanya dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik buat kami, karena Engkau telah memelihara kami 1 minggu ini Tuhan. Jikalau kami ada pada hari ini, semua bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Karena kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai. Biar kiranya Engkau yang hadir Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Dalam setiap pujian dan penyembahan kami, bahkan dengan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, biar kiranya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, sama-sama kita mau katakan, nyanyikan lagu pujian kita yang mengatakan, ku ada sebab anugerah. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat Kau. Kembali kita katakan, ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus.
Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah Buat hidup kami sekarang. buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu. Katakan, ku kan memujimu Tuhan. Ku kan memujimu Ku selamanya. kan memujimu Tuhan. Ku kan memujimu Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami Karena Engkau baik Tuhan, dan Kau berkuasa, sehingga kami tidak takut akan hari esok kami. Sebab Kau berkuasa dan Kau mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menopang kami. Kau yang menggendong kami dan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan sekalipun kami dalam lembah yang kelam, kami tidak takut dalam bahaya. Sebab kami percaya Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku percaya ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, dengan kasih Kristus, sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat
kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Oh Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Oh Tuhan. Sekali lagi kita katakan kami percaya. Aku percaya Pada hambanya berkat-Mu atas. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Sebab kalau kami ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, diberkati, damai sukacita, ada tempat untuk berteduh, ada rezeki untuk dimakan, masih ada sanak saudara dan teman-teman yang mengasihi kami. Semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau memang tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, tapi Engkau menjanjikan dan Kau adalah Allah yang setia, yang terus menjagai dan menyertai kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan perlindungan-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala sembah, puji, hormat, syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang paling tahu tentang kami. Engkau kenal kami, dan Engkau ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita, karena walaupun kita katakan Allah tidak selalu menjanjikan langit yang selalu cerah, tapi pertolongannya, penyertaannya selalu membuat kita jadi kuat, menjadikan kita sebagai pemenang. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu artinya anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bernafas. Itu artinya Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Oke, nah pada hari ini kita akan baca satu ayat dalam firman Tuhan. Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ada dua orang nih mau pulang kampung karena kecewa, mau ke Emmaus balik lagi. Ketika dalam perjalanan lagi bercakap-cakap, lagi bertukar pikiran, tiba-tiba ada seorang bergabung, ya, dan seorang itu ternyata Yesus sendiri, kata firman Tuhan. Tetapi dikatakan seolah-olah ada sesuatu yang menutupi mata mereka, sehingga mereka nggak kenal, mereka nggak bisa, nggak ngeh gitu ya, nggak sadar kalau itu sebetulnya Yesus gitu.
Sementara dia tetap bercakap-cakap gitu ya, tentang hati yang kecewa, hati yang risau, hati yang putus asa, tentang sesuatu yang bikin dia jengkel, yang sesuatu yang bikin dia mumet gitu ya. Padahal Yesus ada di sebelahnya, ikut ngobrol gitu ya. Nah, seakan-akan ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita memang beribadah, berdoa, semua rutinitas yang baik-baik kita lakukan. Lalu keadaan memang itu harus kita hadapi, bukan? Keadaan kesehari-harian, keadaan ekonomi, atau yang ibu rumah tangga dengan berbagai permasalahannya, dan apapun semua itu seakan-akan terus mendesak dalam hidup kita. Sampai seakan-akan rasanya begitu berat gitu ya, seakan-akan rasanya begitu sulit, kayak terbelenggu, terkekang, jadi semua permasalahan bertumpuk-tumpuk, lalu timbullah mulai ada yang namanya kekecewaan, keluhan-keluhan, tekanan, terhimpit, terjepit seolah-olah. Lalu berdoa pun kayaknya nggak didengar gitu. Seolah-olah Yesus ini kemana? Aku ini berdoa kepada siapa? Seolah-olah iman itu sudah menjadi kerdil, tertekan gitu, tidak terlihat. Padahal Allah itu adalah Allah yang setia. Allah di dalam nama Yesus Kristus, Dia yang selalu siap. Bahkan mati pun Dia sudah buktikan untuk menyatakan cintanya kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah satu kisah yang begitu juga, yang mirip dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan? Di mana keadaan-keadaan kesulitan itu seakan-akan kita udah nggak bisa lihat Yesus lagi. Di mana gitu, di mana itu Allah, padahal Yesus ada di sebelah. Nah, kita mau baca Mazmur ya, oke? Mazmur pasal 119 mulai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pemazmur bilang, ya dalam doanya, dia bilang, Tuhan singkapkanlah, Tuhan bukalah mataku. Seperti tadi yang kita baca sebelumnya, ya seakan-akan ada yang menutup matanya sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga nggak bisa menyadari kalau yang di sebelahnya itu begitu dekat adalah Yesus sendiri yang siap untuk melakukan sesuatu. Dan pemazmur berdoa, Tuhan bukalah mataku, Tuhan singkapkanlah. Seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mengalami seperti itu sekarang ini, seperti pemazmur lah kita berdoa, Tuhan bukalah mataku, Tuhan singkapkanlah, artinya supaya aku bisa melihat segala sesuatu. Dan tadi dikatakan untuk melihat apa? Ya, tentunya supaya kita bisa melihat keajaiban Taurat-Mu. Artinya firman itu adalah firman yang hidup, firman penggenapan. Ketika dikatakan, aku menyertai engkau, dan si pemilik firman itu, yaitu Tuhan sendiri dalam nama Yesus Kristus yang akan menyertai kita. Jadi ketika kita bilang, Tuhan bukalah mataku, di dalam ayat yang ke-18, supaya aku bisa melihat
dan merasakan tentunya seperti hari ini. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti hari ini kalau kita masih ada, bisakah kita melihat, bisakah kita merasakan bahwa semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita bilang, Tuhan bukalah mataku. Untuk apa? Untuk melihat jalan selamat. Kita baca ya dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 mulai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat Injil, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Halo, jadi jelas ya. Yang kedua, ketika kita bilang, Tuhan bukakanlah mataku. Ya, yang pertama tadi apa? Yes, untuk kita bisa melihat dan merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah untuk kita bisa melihat jalan selamat. Dalam 2 Korintus tadi dikatakan, kalau yang masih tertutup, mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, mereka tidak bisa menerima anugerah itu. Bersyukurlah kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Itu sebabnya ketika kita berdoa, Tuhan bukalah mataku, agar aku bisa melihat jalan selamat yang Engkau berikan kepadaku, kepada kita semua. Jalan selamat itu diberikan, dan melalui Injil telah terbuka jalan itu melalui Yesus. Jadi hal yang kedua, agar kita bisa melihat jalan selamat. Berikutnya dikatakan apa tadi dalam pemazmur? Hal yang ketiga adalah agar kita bisa melihat dan merasakan siapa Allah dan siapa kita. Agar kita bisa paham ya, siapa Allah dan siapa kita, sehingga Allah itu mau mengasihi kita, Allah itu mau memperkenalkan dirinya, bahkan Allah bersedia untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kita, bahkan Allah menyatakan cintanya, pemeliharaannya. Nah, kita harus bisa merasakan sebenarnya siapa Allah, siapa kita. Mari kita baca Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya ketika tahun matinya Raja Uzia, dia lihat Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, yang duduk di tahtanya yang dengan kuasa dan segala sesuatunya. Itu adalah Allah di atas segala Allah. Lalu dalam ayat yang kelima dikatakan, celakalah aku seorang yang berdosa, seorang najis bibir, dan bukan aku saja, bangsaku juga adalah bangsa yang berdosa. Artinya antara Allah dan manusia itu sangat-sangat berbeda. Dia Allah yang maha besar, sedangkan kita adalah manusia yang begitu hina. Ketika dikatakan, ya Tuhan bukakan mataku, hal yang ketiga adalah agar kita bisa sadar siapa kita dan siapa Allah. Agar kita bisa mengucap syukur bahwa artinya anugerah Allah, kebaikan Allah, itu yang semestinya kita ini mati dalam dosa, dalam kesalahan, neraka hukumannya. Tetapi Dia itu mau mengasihi kita. Dan ketika kita bukakan mataku, kita berdoa seperti itu, dan kita bisa mengerti, menyadari. Ada banyak orang gak mengerti, dia gak sadar bahwa hidupnya adalah karena kekuatannya, karena kemampuannya, karena kepandaiannya, karena
mempunyai banyak relasi, banyak hal bisa dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak contoh dalam firman Tuhan. Petrus, seorang ahli menangkap ikan, dari kecil sampai besar, dia itu sudah memang pekerjaannya seperti itu. Tapi malam itu dia tidak bisa menangkap apa-apa. Nihil, 0, jalannya tidak berisi apa-apa. Artinya bahwa kemampuan kita, kekuatan kita, apapun yang ada pada kita itu sangat-sangat terbatas. Suatu ketika engkau akan menjadi lelah, suatu ketika engkau akan menjadi lesu, boring, stres, putus asa pun bisa. Kenapa? Memang begitu, karena kita manusia biasa. Tetapi ketika Tuhan bukakan mataku, kita lihat bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah yang sebenarnya dia maha dahsyat, maha besar kuasanya tidak terhingga. Tapi dia mau mengasihi kita, agar kita menyadari bahwa itu semua adalah anugerah. Oke? Apalagi berikutnya? Ketika dikatakan Tuhan bukakan mataku, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi yang pertama yaitu untuk melihat anugerah, yang kedua untuk melihat jalan selamat, yang ketiga untuk bisa mengerti, menyadari siapa Allah dan siapa ketiga kita, dan yang keempat adalah ketika kita baca Yohanes pasal 10 ayat yang 10, supaya kita sadar ada apa? Ada musuh, yaitu si iblis. Ada musuh yang ingin mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Tapi Yesus bilang, tetapi aku datang supaya mereka memperoleh hidup, dan hidup dengan segala kelimpahan. Artinya kita juga harus sadar ada iblis, ada musuh yang akan mencuri, membunuh dan membinasakan apa yang kita miliki. Apakah itu sukacita, apakah kesehatan, atau keluarga. Dia mau curi itu. Adalah pekerjaannya si iblis. Itu sebabnya kita jangan jauh daripada Tuhan. Sebab Yesus sendiri bilang, tetapi aku datang supaya engkau memperoleh hidup, dan hidup dalam suatu kelimpahan. Kalau kita undur, kalau kita lemah, kalau kita jauh, kalau kita mulai meninggalkan, itu secara enggak sadar kita menjadi jauh. Lalu bukan tidak mungkin bahwa iblis akan mengambil alih. Engkau masih ingat bagaimana seorang yang paling soleh, yang saya enggak sebut namanya, seorang yang tidak bercacat celah. Ketika Tuhan datang, lalu iblis bilang, terang aja, karena engkau jagai keluarganya, engkau jagai rumahnya, engkau jagai bisnisnya, engkau jagai anak-anaknya. Terang aja dia itu jadi soleh. Coba sekarang, kalau semua itu engkau angkat, lalu Tuhan angkat perlindungan itu. Apa yang terjadi? Malapetaka satu demi satu, ya, mulai dari anaknya, bisnisnya, kesehatannya, bahkan istrinya menghujat, dan bahkan dia sendiri sampai-sampai sempat berkata, aku menyesal telah lahir. Bayangkan seorang yang begitu soleh. Saudara tahu namanya? Itu PR ya, pasti tahu bukan? Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, ya, ketika pemazmur bilang, Tuhan bukakan mataku, lalu kita simpulkan, karena ada musuh. Oleh sebab itu jangan jauh, jangan kita jadi kendor, jangan kita mulai jenuh, jangan kita mulai undur, kita berkata udahlah nanti saja, masih banyak waktu. Ntar dulu, waktu yang Tuhan berikan adalah saat ini. Yang lalu sudah tidak bisa diutak-utik lagi. Besok adalah miliknya Tuhan. Jadi ini saatnya, ya, kita
minta pertolongan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, minta kekuatannya. Atau mungkin jangan-jangan saat itu iblis sedang berseteru dengan kita, kita lawan dengan kekuatan Tuhan dan membuat kita jadi menang. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah, sekarang terakhir dari Mazmur 119 tadi yang kita baca, ya. Kita baca 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini enak nih. Halo. Hal yang kelima dari pembacaan Mazmur 19 itu adalah ketika kita bilang, Tuhan bukakan mataku. Untuk apa? Untuk kita bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Agar kita bisa mengucap syukur. Keberadaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, apalagi ya, bisnis, atau mereka yang masih kuliah, kita bisa mengucap syukur bahwa terus dalam penyertaan, dalam pimpinannya. Nah, untuk mengucap syukur ini gak mudah. Ya, kalau lagi enak, mengucap syukur itu gampang. Rezeki lagi banyak, lagi sehat, mengucap syukur. Haleluyanya, puji Tuhannya tuh kalau di sini, ya maaf ya, itu istilahnya genteng, bisa bergetar gitu ya. Oh, itu lagi diberkati tuh. Tapi kalau lagi manyun gitu ya, apa-apaannya lagi menipis, ngepas gitu ya, kurang gitu ya. Nah, itu mengucap syukurnya pelan kali ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Kita tidak terpengaruh oleh keadaan karena Allah memberikan kita kekuatan. Jadi yang terakhir ketika kita berdoa, Tuhan bukakan mataku, adalah agar kita bisa mengucap syukur. Kenapa begitu? Karena mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan. Karena mengucap syukur itu adalah hal yang menyenangkan hati Allah. Jadi kita buat dia jadi senang. Lalu Allah akan terus bersama dengan kita. Dan engkau akan rasakan bahwa Allah itu dekat. Dia bersama-sama dengan kita. Jangan sampai Yesus hadir bersama kita, kita nggak bisa merasakan apa-apa. Tetapi dia mau melakukannya bagi kita. Karena kita tahu dia ada bersama dengan kita. Dan dia siap melakukannya bagi kita. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena hari ini engkau memberikan kami kekuatan. Karena hari ini engkau kembali menyatakan bahwa sesungguhnya engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu bukakan mata kami Tuhan, mata jasmani dan mata rohani kami, agar kami bisa melihat engkau bersama-sama dengan kami. Walaupun permasalahan kesulitan terus menghadang, tetapi ada engkau yang memberikan kekuatan, engkau yang memberikan damai dan sukacita. Engkau adalah tabib penyembuh kami. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya engkau masih terus pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami, atas suami kami, atas istri kami, atas anak-anak kami, demikian juga atas cita-cita kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya engkau jadikan ini menjadi rema. Engkau meteraikan firman itu sebagai pegangan kami, bahwa engkau terus ada bersama dengan kami. Bukakan mata kami Tuhan, agar kami bisa melihat engkau bersama-sama dengan kami. Pada hari ini kami serahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Engkau yang memeliharakan kami seminggu demi seminggu. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah anugerah yang kau berikan kepada kami. Siapapun kami yang saat ini kami bersama-sama beribadah dalam media online ini, kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi engkau sendiri yang ingin memberkati dan mengundang kami. Engkau sendiri yang ingin datang kepada kami. Dan kami percaya engkau senang atas kehadiran kami. Itu sebabnya engkau berkati seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya. Seperti hari ini Tuhan.
saat Engkau memberkati kami, saat kami bersekutu bersama dengan keluarga-keluarga dan teman-teman kami seiman dan bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memberkati kami, dan kami terima berkat-Mu dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu